Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita Gibran Brahma. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai cara belanja barang di distributor tanpa harus kita memiliki toko terlebih dahulu. Nah, kalau secara prosedur supaya sales distributor mampir ke tempat kita harus memiliki minimal toko yang berada di pinggir jalan utama atau jalan umum. Di samping itu juga kita harus memiliki pelang toko. Pelang toko yang menandakan bahwa itu toko milik kita pribadi. Nah, terus permasalahannya di sini adalah bagaimana kalau kita belum memiliki toko dan bagaimana cara kita belanja di distributor ketika kita baru akan memulai usaha sembako. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, biar mereka tahu apa yang kamu tahu. Ini semua gratis. Kalau posisi kita di pinggir jalan utama, tanpa kita harus mencari distributor pun, sales-sales distributor akan mampir ke toko kita. Cuman kalau kita berada di pelosok atau berada di perkampungan dan kita juga belum memiliki toko, maka kita harus memakai sistem jemput bola. Kita tidak bisa menunggu sampai distributor datang ke tempat kita, melainkan kita harus menelpon atau menghubungi distributor tersebut atau menghubungi sales tersebut supaya dia mampir ke tempat kita. Nah, cuman sebelum Anda belanja di distributor, ada baiknya supaya Anda survei harga terlebih dahulu. Survei harganya yaitu di toko-toko grosir yang ada di sekitar lingkungan Anda. Supaya apa? Supaya Anda tahu pasaran harga itu berapa. Dan biasanya kalau kita belanja skala kecil maupun kita belanja di distributor atau kita belanja di agen sembako, itu harganya relatif sama karena kita belanjanya skala kecil. Bahkan terkadang bisa lebih murah di agen sembako. Nah, cuman yang membedakan kalau kita belanja di agen sembako, kita bayarnya cash. Beda kalau kita belanja di distributor. Kalau kita sudah berlangganan, kita bisa tempo. Bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, itu tergantung dari kita negosiasi dengan salesnya. Nah, ini sekedar pengetahuan aja, berbagi sharing bagi Anda yang belum mengetahui. Belanja di distributor itu tidak pasti harganya murah, tergantung kapasitas kita belanjanya berapa. Kalau untuk awal itu biasanya kita belanjanya sedikit dan itu harganya bisa standar dari toko-toko sembako. Jadi untuk awal jangan heran kalau Anda belanja di distributor itu harganya sama dengan Anda belanja di toko grosir sembako, bahkan terkadang lebih mahal di distributor. Itu terjadi karena Anda belanjanya masih skala kecil dan juga Anda masih baru. Kalau Anda belanjanya skala besar, maka harganya biasanya sama dengan di toko grosir ataupun bisa lebih murah sedikit di distributor. Cuman bedanya kalau di distributor kita belanja banyak itu kita dapat bonus. Misalnya kita belanja mie instan 100 dus. Nah, biasanya kita bisa dapat bonus 1 sampai 2 dus seperti itu. Dan juga kita pembayarannya bisa tempo, entah seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu, itu tergantung negosiasi kita terhadap salesnya. Dan kalau kita belanjanya di toko grosir atau di agen sembako, kita kan meskipun kita belanja banyak, kita nggak dapat bonus seperti itu. Dan juga pembayarannya harus kontan. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulang kembali biar Anda tidak lupa. Kalau kita belanjanya sedikit, itu harganya sama seperti kita belanja di toko agen atau agen-agen yang ada di sekitar Anda.
Cuman kalau untuk belanjanya skala banyak, kita bisa lebih murah karena kita bisa dapat bonusan. Meskipun kita belanja di agen atau toko sembako, harganya sama dengan distributor, cuman bedanya di distributor itu kita dapat bonus, kita juga dapat tempo. Dan jika Anda sudah mendapatkan satu sales atau satu sales distributor, maka nanti sales-sales yang lain akan. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, biar mereka tahu apa yang kamu tahu. Ini semua gratis. Datang ke tempat Anda melalui si sales ini tadi, karena biasanya mereka kalau berkumpul ngopi bareng itu suka cerita. Yang penting pembayarannya bagus, sesuai tempo, jangan mundur-mundur. Kalau sesuai tempo, nanti toko Anda pun akan dipromosikan oleh sales itu tersendiri, supaya teman-teman sales yang lain mampir ke tempat Anda. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru mau buka toko sembako, belum tahu caranya, yaitu tadi caranya yang pertama, kita harus belanja dulu ke toko-toko grosir sembako untuk mengetahui harganya. Setelah kita belanja dan kita punya stok barang, nanti barulah kita hubungi nomor telepon distributornya. Setelah distributor datang, nanti dia akan mensurvei dan juga nanti dia akan mengambil data diri kita untuk didaftarkan sebagai mitranya. Dan yang syarat untuk kita bisa ngambil barang di distributor adalah memiliki toko. Kalau kita belum memiliki toko, bisa kita akali atau kita siasati dengan cara itu tadi, kita belanja sedikit di toko grosir ya. Kita taruh barangnya, kita panggil salesnya, sales datang, nanti dia akan mengumpulkan data diri kita, dan nanti sales itu akan membuat dokumentasi toko kita sebagai tanda atau bukti bahwa memang kita memiliki toko. Seperti itu. Nah, sekedar pengetahuan, yang namanya sales ketika dia mendapatkan konsumen, dia akan senang sekali. Makanya kalau Anda menghubungi, itu pasti dia akan datang. Dan kalaupun toko Anda belum memenuhi syarat, nanti dia akan bisa mengakali lah gimana caranya supaya toko Anda ini bisa belanja di dia, seperti itu. Karena secara logika, sales juga butuh omset penjualan, Anda butuh barang. Jadi nanti itu akan menjadi suatu simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Anda dapat barang, si sales pun dapat customer, seperti itu. Yang terpenting ketika Anda sudah mendapatkan sales dan sudah bisa membayar tempo, itu jangan mundur-mundur temponya. Misalkan temponya 2 minggu, ya harus 2 minggu Anda harus bayar, seperti itu. Ketika Anda bisa seperti itu konsisten, maka nanti sales yang lain akan mampir ke tempat Anda. Dengan begitu warung Anda akan menjadi ramai, barang Anda akan menjadi banyak. Dan juga jangan kaget kalau Anda belanja sedikit karena harganya relatif mahal, bahkan sama dengan Anda belanja di toko-toko grosir terdekat. Oke ya. Jadi kalau Anda berada jangkauannya jauh dari jalan umum, Anda bisa lakukan dengan cara sistem jemput bola seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Anda harus cari nomor teleponnya, Anda harus telepon sales tersebut supaya datang ke tempat Anda. Dan jangan lupa Anda harus belanja terlebih dahulu di toko grosir terdekat. Anda carilah yang harganya lebih murah. Biasanya yang tokonya besar itu harganya lebih murah, seperti itu. Dan biasanya toko satu dengan toko yang lain, satu barang ini harganya bisa berbeda-beda. Jadi Anda cari yang termurah supaya Anda bisa mendapatkan untung. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.